Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'ati salihin. Amma ba'du. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah pengawasan Majelis Ta'lim An-Nur Firdaus, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan hari ini yang insyaallah setengah bulan lagi kita memasuki bulan puasa. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bertemu di bulan Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini masih diberikan kesehatan, kelapangan rizki, kelapangan hati, ya. Kemudian juga keluasan waktu untuk sama-sama berkumpul di tempat ini, tentu saja dengan tujuan ingin menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dan insya Allah sedikit banyak yang kita lakukan di dalam pengawasan seperti ini tidak akan sia-sia untuk bekal kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi bekal pengawasan atau pengajian ini bukan hanya untuk di akhirat, tetapi sesungguhnya untuk bekal kita selama hidup di alam dunia dengan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini kita gunakan untuk hidup di dunia dan juga akan menjadi investasi atau jariah ketika kita sudah di alam baqa nanti. Itulah luar biasanya ilmu yang bermanfaat, yang disebut ilmu yuntafa'u bih, ya, ilmu yang bermanfaat. Ketika seseorang sudah meninggal, salah satu di antara tiga investasi yang tetap mengalir pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat selain sedekahun jariyah dan doa anak yang saleh. Nah, kita terus kejar ini. Investasi ini jangan pernah bosan. Karena yang namanya investasi itu tidak boleh berhenti, ya, terus. Ya. Apabila kita ingin mendapatkan keuntungan, termasuk orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah, itu adalah orang-orang yang punya investasi tadi. Nah, tiga investasi ini jangan sampai kita lepaskan. Ya, jangan hanya mengejar investasi dunia, tetapi juga investasi akhirat. Yaitu tadi sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Temukan itu, cari itu, sedekah jariyah. Tidak harus menunggu banyak. Kalaupun kita sedikit, ya bersedekahlah sedekah jariyah, ya. Contoh sederhana, kalau kita menggali sumur gali, Bu, punya sumur gali ini, kemudian sumur gali ini bisa bermanfaat bagi umat manusia. Ada orang-orang yang bisa memanfaatkan sumur gali itu. Selama sumur gali itu bermanfaat, maka itu menjadi jariyah bagi dia. Contoh sederhana itu, gitu, ya. Makanya kalau kita di rumah tuh, cobalah di depan rumah teh ada keran gitu, ya. Keran air. Jadi jangan pelit gitu depan. Jadi nanti giliran orang ada yang butuh air, kekeringan air, di kita kebetulan banyak, kasih. Gitu. Seember 2 ember mah gitu. Nah, itu sedekah juga. Banyak sebetulnya konsep-konsep sedekah itu. Biasakan oleh kita mulai dari hal yang kecil. Jangan nunggu kaya. Jangan nunggu banyak. Sebab kita belum tentu kaya dan belum tentu juga punya uang banyak, ya. Nanti keburu nggak ada apa-apa. Karena itu mah sudah dijatah oleh Allah.
mengenai kekayaan, harta dan sebagainya itu sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling penting adalah barokahnya itu. Ya, barokahnya itu yaitu yang paling penting. Kemudian ilmu yang bermanfaatnya kita kumpul di sini adalah dalam rangka investasi ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu itu mardudatun la tuqbalu. Tertolak dan tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu, kita mau memasuki bulan Ramadan, Bu, Pak, insyaallah, ya. Karena kemarin sudah nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, Ramadan fa insyaallah menurut hisab itu pada tanggal 1 Maret. Bertepatan dengan 1 Ramadan, hari Sabtu. Menurut hisab, tapi nanti kita tunggu ru'yahnya. Itu sebentar lagi. Oleh karena itu, mulai sekarang kita persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ini perlu persiapan, Bu. Seperti layaknya kita mau menerima tamu agung. Perlu persiapan. Kita mau menyambut orang yang kita hormati saja kan, wah paciwuh. Rumah dibersihkan, karpet digelar, makanan disediakan, kan gitu ya. Ini aja nih, Sohibul Bait, lihat, ketika kita mau datang sudah menyiapkan makanan, karpet digelar dan sebagainya. Karena mau menyambut tamu. Begitu layaknya juga kita lah, kalau kita mau kedatangan Ramadan, kita persiapkan diri kita, kita sambut dari Ramadan itu dengan penuh sukacita, ya, dengan penuh sukacita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu ta'ala jasadahu 'ala niran. Kata Nabi, barang siapa orang yang gembira fariha bidukhuli Ramadan, dengan datangnya Ramadan, dengan masuknya Ramadan, harramallahu ta'ala jasadahu 'ala niran. Ya. Allah mengharamkan jasad orang itu 'ala niran, jasadnya dari neraka. Nah, jadi ini mengisyaratkan bahwa kita sebagai orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasul, mengaku umat Nabi, hendaknya kita bergembira sesuai dengan perintah Nabi. Bergembiralah wahai umatku untuk menyambut Ramadan. Karena barang siapa yang bergembira, kata Nabi, maka Allah mengharamkan jasadnya terkena api neraka. Artinya dia terhindar dari neraka. Nah, neraka ini jangan kemudian engke neraka mah engke ieu lila keneh. Boa teuing duka cenah. Siga nu enggeus we ka neraka cenah ngomong-ngomong neraka. Bisa teu percaya mah sok atuh isukan. Heulaan. Hari kami mah sudah iman, sudah yakin, engke we. Tidak pengen buru-buru. Tapi bagi yang tidak percaya adanya neraka, kalau pengen tahu neraka silahkan duluan. Ya, mau enggak? Ternyata kan banyak yang tidak mau. Ongkoh tidak percaya tentang neraka, tapi tidak mau duluan. Kalau pengen bukti gitu ya. Sebenarnya konsep neraka itu di dunia juga ada. Jadi difahami di sini bahwa neraka di sini, neraka itu kan tempatnya penderitaan kan? Neraka ini suatu tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang durhaka, yang di dalamnya berisi hanya penderitaan saja. Hanya kesakitan saja. Tidak ada sedikit pun kesenangan. Di dalamnya penuh dengan penderitaan, dengan kesakitan, ya. Dengan siksaan. Itulah ciri-ciri neraka. Jadi lamun ibu-ibu di dunia mengalami siga tadi, hirupna menderita, kasiksa, sesek napas, ya. Padahal mah teu gering teu naon, tapi sesek napas. Gitu ya. Teu aya senangna, tidak ada bahagiana, tiap hari rungsing bae. Berarti dia berada di dalam neraka dunia. Ya, itu ciri-cirinya, ya. Neraka dunia sebelum masukin neraka akhirat. Oleh karena itu, supaya kita ini terhindar jasad kita dari sentuhan api neraka dunia dan akhirat, bergembiralah ketika menyambut bulan Ramadan.
Nanti ketika kita bergembira menyambut bulan Ramadan, maka Allah gembirakan hati kita, gembirakan hidup kita, bahagiakan hidup kita dan rumah tangga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Disenangkan ku Gusti, sebab kitanya senang menyambut Ramadan. Tapi kalau menyambut Ramadan karang ngadenge sakedeung deui puasa, aing mah pusing lamun puasa teh. Kenapa jadi pusing? Aduh. Ya. Tegaduh acis cenah gitu. Ya. Ini berarti ini sudah menafikan kepada Allah, Sang Maha Pemberi rizki. Ya, Sang Maha Pemberi rizki. Padahal Ramadan ini adalah merupakan sayyidus suhur, penghulu bulan. Kemudian syahrul maghfirah, syahrul rahmah, di dalamnya ada rahmat, ada ampunan, ada kenikmatan yang Allah kuncurkan bercurah-curah. Luar biasa, ya, luar biasa. Bagaimana konsepnya menyambut Ramadan itu, kegembiraan itu? Ya kita siapkan diri kita, fisik kita, Bu ya. Ya saya juga Bu ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah, sing buru-buru dikiatkeun ieu hayang ngisi pengaosan. Eta ben nu dikangenkeun Bu. Saya teh inget teh pengaosan hayang ngisi pengaosan ieu hayang mere nyaho ka umat gitu. Itu aja yang diingetin. Da bukan hayang cager teh lain, hayang jalan-jalan lain. Hayang jalan-jalan misalkan ke anyar, alah geus ti baheula anyar mah kitu wae. Bosen ti bujangan keneh. Nya model daerah mana geus ka ubek makana geus bosen. Makana nyuhunkeun ka Gusti abdi teh hoyong ngisi pangaosan. Mugi enggal dikiatkeun sateu acan Ramadan. Karena ieu harek masiehan bekal ka ibu-ibu jeung ka bapak-bapak. Supaya menghadapi Ramadan ulah gagal. Sebab Bu, itu barang siapa orang yang melewati Ramadan kemudian ketika Ramadan selesai, artinya Idul Fitri, dosa-dosanya belum diampuni, maka orang ini termasuk orang yang rugi. Nah gitu kata Nabi gitu. Jadi kalau kita memasuki bulan Ramadan kemudian Idul Fitri dosana can dihampura ku Gusti, ini orang yang sia-sia, orang yang rugi. Rugi banget. Rugi. Itulah makanya saya ingin ngasih tahu jangan sampai ya kaum muslimin wal muslimat rugi karunya gitu. Geus hese capek ya, hese capek melewati Ramadan tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak diampuni dosanya oleh Allah. Rugi banget. Kenapa rugi? Sebab belum tentu Ramadan yang akan datang bertemu lagi. Ini kesempatan yang luar biasa bulan Ramadan dengan meningkatkan amal. Yang kedua, karena setiap satu amal kebaikan dilipat gandakan tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peluangnya besar. Peluangnya besar. Bagi kita yang masih lemah ilmu, lemah iman ya. Peluangnya di bulan Ramadan. Sanajan ilmu saeutik, imanna masih lemah, ibadahnya juga masih belum bagus, tapi oleh Allah dimaafkan itu, kemudian dilipat gandakan pahalanya. Mengejar ketinggalan kita, Masya Allah. Jadi apabila dia sia-siakan, atau jelas itu merugi, ya, termasuk orang yang rugi, gitu. Kemudian ibu-ibu sekalian, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita agar bergembira ketika menyambut bulan suci Ramadan, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi parantos bersabda, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, yaqulullahu ta'ala, bahwasanya ketika pada malam pertama bulan Ramadan, ya, Allah Ta'ala berfirman. Nih, ini luar biasanya bulan Ramadan agar kita tuh, jadi gembira itu kan harus tahu dasar ya, harus punya dasar. Kenapa sih kita seneng aya tamu? Karena tamunya Pak Gubernur kan gitu. Gembira, Pak Gubernur mah bager cenah gitu. Jadi karena bagerna kita seneng didatangin. Nah, kita juga harus tahu kenapa sih kita harus gembira? Nah, itu. Jadi kita tahu dasarnya menyambut Ramadan. Kalau tidak tahu, maka kita tidak akan pernah gembira. Kata Nabi, pada awal Ramadan Allah berkata, Allah berfirman, man dzalladzi yuhibbunahu fanuhibbuh.
Barang siapa orang yang mencintai kami, kata Allah, fanuhibbuhu, maka kami juga akan mencintainya. Artinya kalau orang itu yang senang menyambut Ramadan, kita senang menyambut Ramadan. Karena apa? Karena apabila atas dasar cinta, kegembiraan kita menyambut Ramadan itu atas dasar cinta kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita. Tuh, jadi menyambut Ramadan itu bukan karena engke rek dibelikan baju ku salaki gitu ya, sama suami nanti dipersen baju. Kalau puasa saya hatam cek ibu-ibu, engke suami rek merek kalung cenah gitu. Siga budak leutik. Jadi kudu dipersen bae ku salaki. Itu nggak jadi kalau seperti itu, ya. Nggak jadi, ya. Jadi harus karena Allah. Jadi apabila kita karena mencintai Allah, maka Allah mencintai kita. Masya Allah, Bu. Rasulullah SAW ini mendapat gelar Habibullah. Habibullah. Jadi gelar Habib ini adalah sebetulnya untuk Nabi. Tidak pantas gelar Habib ini disematkan pada selain Nabi. Iya, Habib ini untuk Nabi sebetulnya, khusus gelar dari Allah untuk Nabi. Ya, karena Nabi Isa gelarnya Ruhullah. Ya. Kemudian Nabi Musa Kalimillah. Nah, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Habibullah, kekasih Allah. Gelar untuk Nabi Muhammad itu tidak boleh dipakai oleh kita. Saya misalkan Habib Lukman Hakim, nggak boleh. Nggak boleh, ya, nyamain Nabi Habib Lukman nggak boleh, ya. Tapi yang lain lah, lo bakal panggilan lain, ajengan kek, ya, ajengan atau Abah Anum, ya, Abah gitu. Naon ini masih banyak gelar-gelar. Kalau namanya udah dinamain Pak Habib gitu. Itu namanya bukan gelar. Ada ponakan saya juga namanya Habibullah. Itu nama, bukan gelar. Tapi kalau saya misalkan namanya Lukman Hakim dipakai gelar Habib Lukman Hakim, temenang. Sebetulnya artinya itu tidak sopan. Hanya Nabi yang pantas mendapat gelar itu. Gitu. Pakai yang lain siga nu eueuh deui wae. Ya, ini perlu diingatkan ini. Pakai nu lain, pakai Abuya ke, Abu Yas ke, terserah ya, pokoknya ulah pakai Habib, ya. Nah itu. Kemudian Allah juga berfirman di situ bagi orang-orang yang bergembira, wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu. Barang siapa orang yang menginginkan sesuatu kepadaku atau meminta kepadaku pada bulan Ramadan itu, maka aku akan penuhi permintaannya. Tuh. Jadi pada saat itu Allah itu betul-betul membukakan pintu-pintu ya pemberiannya seluas-luasnya. Makanya dikatakan rugi apabila kita tidak mendapatkan apa-apa. Bonus mau dibagi-bagi, persenan, voucher segala macam mau dibagi-bagi. Giliran beres Ramadan kita tidak mendapatkan apa-apa. Temenang piring-piring acan gitu. Kan rugi. Ya. Gitu. Nah, kata Allah, barang siapa yang meminta pada kami maka akan aku berikan. Oleh karena itu berdoalah untuk kehidupan kita fid dunya wal akhirah, untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Apa sajalah, terutama untuk kebaikan agama diri kita, keluarga kita, anak cucu kita dan seterusnya. Ya. Kemudian wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu. Barang siapa orang yang meminta ampun kepada kami, maka kami akan ampunkan. Tuh, ini janji Allah. Janji Allah mah tidak pernah meleset, Bu. Allah mah tidak pernah berbohong. Ya. Yang suka berbohong itu ya. Jadi ini adalah luar biasa ya janji Allah kepada orang-orang yang menyambut bulan Ramadan ini dengan gembira. Kita gembira seperti itu, ya Allah, ini peluang bagi kita. Ya, peluang bagi kita bahwa Allah akan bukakan semua, Allah akan mencintai orang itu, kemudian Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya.
Apabila dosa-dosa itu sudah diampuni, Masya Allah, udah Bu, selesai deh hidup kita ini, nyaman hidup kita ini. Karena sebetulnya setiap apapun kesulitan, karupok, karungsing, karudak, itu karena ada dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah. Akibat dosa sebenarnya mah bukan apa-apa. Iya. Karena areku dosa mah Bu, timbul karudat. Jangankan teboga duit ke rudet bae. Iya. Jangankan gering, sehat, cager, tetap rungsing. Aneh. Awak mah jag-jag Pak Ustad dia teh. Cuma pusing bae. Kan kumaha awak jag-jag tapi pusing. Terus hayang naon atuh, ya gitu. Nah itu berarti ada dosa yang belum terhapuskan, yang belum diampuni. Tapi ketika dosa-dosanya diampuni oleh Allah, ya, didelet oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hilanglah karudat, karungsing, segala macam. Termasuk percekcokan. Jadi lamun ibu-ibu jeung bapak-bapak ieu suami istri sok ribut wae eta pasti salah satuna atau salah dua na pernah berdosa. Ya. Atau boga dosa. Duka salaki dosa ka pamajikan, duka pamajikan dosa ka salaki, atau dua-duana apa dosa-dosa. Pa gede-gede dosa. Itu yakin Bu. Yakin dalam kehidupannya pasti rudet. Teu aya ketenangan, ya. Oleh karena itu penting sekali ini, ya. Makanya sebelum Ramadan, yuk kita saling memaafkan, supaya engke ku Allah dihampura dosa kita. Karena dosa kepada Allah itu Allah yang akan langsung mengampuni, tapi kalau punya dosa kepada sesama manusia harus ada syarat dimaafkan dulu oleh manusianya. Mual waka diampuni oleh Allah kalau orang yang pernah kita lukai hatinya belum memaafkan kita, dan kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Jadi minta maaf dulu kepada orang itu, kepada sama manusia. Kalau kita punya salah, baru mohon ampun kepada Allah. Sanajan orang sholat tahajud tiap penting, baca Quran khatam, sholat sunnah nage sampai 200 rakaat. Tapi lamun aya dosa kepada manusia anu can moal waka dihampura ke Allah. Kalah kalecet-lecet tur. Salat sunnah 200 rakaat, tapi are jeung manusia can pernah minta hampura. Keukeuh we jeung dosa kepada manusia. Moal dihampura ku Gusti. Ya. Makanya dalam beragama ini ada hablum minallah dan hablum minannas. Ieu teh kudu tetap dijalani dua-duanya. Tidak bisa hanya hablum minallah ya, nu penting mah ka Allah we cenah. Jeung manusia masa bodoh. Jeung Allah bener tekun. Puasana, salatna, ngajina, dzikirna, tapi jeung manusia pajeglog bae akurna. Itu bisa-bisa berguguran, Bu. Can ditarima pahalana. Ngagantung we. Ngagantung. Can ditarima. Engke di akhirat saling tuntut. Cek anu didolimi cek abdi teu ridho Gusti si eta dibere pahala salat 200 rakaat. Ari kitu kunaon? Manehna geus nyarikeun hate abdi. Terus kumaha? Abdi menta pahala salat 200 rakaat ka abdikeun ngabayar hutang. Ceurik tah aing nu lecet tuur sia nu menang pahala. Teu Bu. Kan enak salat henteu di dunia 200 rakaat. Tapi pahalana dibagi karena orang dinyelikeun kuno rajin sholat 200 rakaat. Maka yang paling penting kalau ibu disakiti orang bersyukur. Komo disakitina ku ahli ibadah. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa sunnahna pahalana jang abdi Gusti. Sanajan abdi teu kuat puasa oge. Ya, bisa terjadi begitu pakai mayar Bu. Akhirnya kan rugi. Cerik di situ, aduh, aing pentel peji, sok puasa, sok sholat, sok ngaji, Quran mah dilalab pokoknya. Tapi kunan pahalana dibagi-bagi kan utara, ya, kan utara sholat sunnah, gara-gara kita tadi. Oleh karena itu jangan bermain-main.
dengan urusan itu. Jangan dianggap sepele ya. Jangan mentang-mentang kita ahli ibadah. Awas nih, perlu saya sampaikan ya. Gitu. Mulai sekarang perbaiki hablum minanas kita. Mulai dari rumah. Hubungan dengan suami istri. Mulai dari situ dulu. Ulah langsung kata tangga. Kata tangga si ganu heueuh pas balik ka imah dor-dar dewe. Ari kata tangga hade, ari kasalaki bedegong. Teu kaci. Kunaon ari kasalaki batur bager, ari kasalaki sorakan. Ieu tibalik. Nya ari kasalaki batur ku bager ku sopan. Ai bapak bade ka mana? Oh, Bu bade ka dieu. Ari salakina nongol ti imah, saha mah? Cicing nanya-nanya bae. Aduh Gusti. Cocok nih istri solehah yang begini. Yakin solehah. Solehah teh ceuk salaki batur. Ceuk salaki batur itu mah istri solehah, buktina bager ka abdi. Pas kadenge ku salakina di jero imah. Dijebengan. Ngan teu wani suara karena pasti dijebrod deui. Cukup dijebengan ti jero. Ya. Jangan sampai seperti itu. Perbaiki Bu mulai sekarang ya. Nah, dengan cara kita banyak bersilaturahim seperti ini, maka insya Allah ini merekatkan hubungan batin kita. Ya, insya Allah dengan pengawasan. Pengaruh bae ku pengawasan mah Bu. Tatangkalan ge areku sering disiram, sering dipupuk, insya Allah subur. Bener, bukti. Itu tatangkalan abdi kekembangan dengan istri itu bisa subur kunaon? Karena diurus. Dalam itu diurus mamal subur gitu. Diumbar misalkan sabodo rek disiram rek ku hayam ku kebo sabodo amat. Paraeh pasti nama Bu. Kunaon kok baragus? Karena diurus. Disapuan, dicek rek rumput-rumputnya dipupuk, ya. Jadi bagus. Gitu. Sakil kena geus buahan gitu. Alhamdulillah. Itu tatangkalan gitu. Kita juga begitu. Kalau sering disiram, sering dipupuk, insya Allah menjadi subur hatinya, kolbunya. Nah, pengajian seperti ini teh dalam rangka menyiram dan memupuk kolbu ya masing-masing. Ini yang membuat saya kangen gitu. Karena geus kebiasaan Bu, unggal isuk teh sok ngurusan pot, kembang, cek aing teh mahnya aing pot wae nu diurusan nu disiram ada jelemah henteu. Gitu. Jadi pengen nyiram orang juga melalui pengawasan, itu yang dikangenin ya. Walaupun kita ngurus pohon itu juga tidak akan sia-sia Bu. Ngurus pohon juga tetap menjadi pahala, menjadi kebaikan ya. Gitu. Karena apa Allah ya menyediakan seperti itu? Kata Allah bihurmati Ramadan. Karena menghormat bulan Ramadan. Begitu luar biasanya Ramadan. Karena memuliakan Ramadan, Allah membukakan pintu rahmatnya, pintu ampunannya, dan pemenuhan hajat-hajat siapa yang berdoa. Fayamurullahu ta'ala al-kiraman katibin fi syahri Ramadan. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin yang mencatat amal kebaikan dan keburukan pada malam Ramadan, bi ayyaktubu lahumul hasanat wa la yaktubu alaihimus sayyi'at. Dengan selalu menulis kebaikan. Jadi Allah memerintahkan kepada dua malaikat itu kiraman katibin ini agar kepada orang-orang yang beriman, yang gembira menyambut Ramadan dan melaksanakan Ramadan, agar senantiasa mencatat kebaikan. Jangan mencatat keburukan. Tuh. Jadi dipending Bu keburukannya itu. Tidak diberikan celah untuk melakukan keburukan. Sehingga malaikat yang mencatat keburukan nganggur karena jelma ieu di bulan puasa mah hade wae gitu. Ya, kan kita lihat ya di bulan Ramadan ini itu kondisi kompleks menjadi kompleks syariah. Ya, ibu-ibu menjadi syariah semua, berpakaian syar'i semua ketika Ramadan. Ketika Ramadan beres lebaran bubar syariah. Jadi sarboah. Benar. Tina syariah jadi sarboah. Iya, gitu. Jadi kelihatan sangat islami. Itulah keberkahan Ramadan ya. Jadi banyak orang-orang yang rajin bersedekah, berinfak, yang tidak biasa baca Quran juga baca Quran. Nah, inilah keberkahan Ramadan. Jadi Allah
menanamkan ke dalam kalbu orang-orang mukmin ini untuk senantiasa melaksanakan kebaikan. Jadi pada saat itu malaikat pencatat amal kebaikan sibuk mencatat amal, sementara malaikat pencatat keburukan mulai nganggur di situ, ya, mulai nganggur, istirahat. Ya, ya. Wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahumul madiyah. Ya. Kemudian Allah mengampuni orang-orang itu dosa-dosa yang terdahulu. Jadi dosa-dosa yang terdahulu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya ada dalam satu hadis Nabi yang lain, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan karena mengharap ridha Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi kalau kita ingin diampuni dosa-dosa yang sudah lalu, Bu, dosa-dosa geus puluhan tahun anu urang geus teu inget dosana, belum ditaubati, nanti oleh Allah dihampura dosa kita dengan keberkahan Ramadan. Asal kita melaksanakan Ramadannya dengan baik dan benar, ya. Nah itu Ibu sekalian, ya. Jadi luar biasa ini, ya, bulan Ramadan ini. Kemudian ibu-ibu sekalian, kenapa kita harus gembira? Karena sesungguhnya alam semesta ini sudah gembira. Jadi para malaikat itu gembira menyambut bulan Ramadan. Malaikat gembira. Makhluk-makhluk Allah, seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu kecuali setan, semuanya gembira. Hanya setan aja, setan dan iblis yang tidak gembira menyambut Ramadan. Yang lainnya gembira, Bu, seluruh makhluk, ya, seluruh makhluk. Hanya setan dan iblis yang tidak gembira. Karena apa? Karena setan dan iblis ketika datang bulan Ramadan itu kecewa. Peluang dagang bakpauna teu aya. Iya. Jadi tidak punya peluang dagang bakpao. Berang-berang, harusnya sore hari. Gitu. Karena pada saat bulan Ramadan ini peluang setan untuk menggoda manusia menjadi tipis, menjadi kecil, ya, menjadi kecil. Akhirnya setan itu sangat resah. Waduh, bahaya ini. Bahkan banyak orang yang tobat, yang tadinya sudah terjerumus jadi tobat, kecewa setan dan iblis. Tapi seluruh makhluk Allah itu gembira semuanya, yang ada di langit dan yang ada di bumi, ya. Nah, kita sebagai manusia yang merupakan makhluk as'ani takwim, sebaik-baik bentuk, tentu saja harus lebih gembira dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain, dibanding makhluk Allah yang lain. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk bergembira di bulan Ramadan, ya. Di dalam satu riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, idza halla hilalu ramadana sohal arsyu wal kursi wal malaikatu. Dan ketika telah sampai hilal, ya, telah sampai, aduh mana? Halo, coba cek satu, cek, halo, ya. Idza halla hilalu, jadi ketika telah sampai tanggal bulan hilal Ramadan, sohal arsyu wal kursi, maka berserulah atau berteriaklah ke arash, berteriaklah arash dan kursi Allah, wal malaikat, dan juga para malaikat, wa madunahum, dan juga segala sesuatu selain daripada mereka. Yaquluna, mereka berkata, tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bima indallahi ta'ala lahum minal karamati wastaghfarat lahumus syamsu wal qamar wal kawakib. Nah, ini juga merupakan alasan kenapa kita harus bergembira. Karena di sini disebutkan bahwa arash saja ketika hilal Ramadan, jadi hilal Ramadan itu mulai tanda awal pertama bulan Ramadan, itu arash, ya,
yang di atas itu termasuk langit dan sebagainya, dan juga para malaikat itu bergembira, berseru. Jadi sesungguhnya ibu-ibu sekalian, makhluk-makhluk Allah yang lain itu bisa ngomong, hanya kitanya aja nggak ngerti bahasa mereka. Jadi mereka tuh berseru, para malaikat juga berseru, mereka semua berseru, ya. Termasuk ciptaan Allah yang lain. Apa yang mereka katakan? Tuba li ummati Muhammad. Sungguh berbahagialah umat Nabi Muhammad. Berbahagialah umat Nabi Muhammad. Mereka mengatakan seperti itu. Mengatakan seperti itu, ya. Bima indallahi ta'ala, dikarenakan telah sampainya dari sisi Allah Ta'ala lahum kepada mereka minal karomati, dengan kemuliaan, wastaghfarat, ya, lahumus samsu wal qamar, dan memohonkan ampun bagi mereka matahari dan bulan, wal kawakib, dan bintang-bintang, wat tuyur fil hawai, dan juga burung-burung di langit, di awang-awang. Nah, jadi bagi orang yang gembira menyambut bulan Ramadan, Bu, ya, itu mendapatkan doa diampuni dosa. Oleh siapa? Matahari, bulan, bintang, burung-burung, itu semuanya berdoa, mengucapkan istighfar untuk kita. Nah, gitu ya. Jadi matahari itu juga bisa ngomong. Matahari beristighfar untuk kita semua, umat Nabi Muhammad. Mereka mengatakan berbahagialah, berbahagialah wahai umat Muhammad, berbahagialah. Kemudian mereka beristighfar, memohonkan ampun bagi umat Nabi Muhammad agar diampuni dosa-dosanya. Tuh, makhluk-makhluk Allah yang lain mendoakan kita. Cuman kitanya nu didoakan teu ngeuh, teu ngarti, ya. Makanya karena kita tidak pernah bersahabat dengan alam, akhirnya alam ngamuk, ya, ngamuk. Langit ngeluarkan geledek, jedar, hujan, oh gitu, angin gitu, tanah juga geus bosen cicing, akhirnya tanah lelumpangan, ya, lelumpangan, akhirnya brus, ya, rumah-rumah pada ambles. Air juga gitu, air yang tadinya di sungai jadi ke darat, banjir. Air yang tadinya di laut juga nyampe ke darat, jadi tsunami. Karena mereka sudah gerah, umat manusianya nggak ngerti. Padahal mereka semua itu senantiasa mendoakan kepada kita umat manusia, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika menjelang bulan Ramadan, gitu. Oleh karena itu kita harus bersahabat dengan alam, ya. Ucapkan terima kasih, Bu. Ucapkan terima kasih bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada seluruh alam. Karena kita hakikatnya itu mendapatkan energi positif dan doa-doa baik dari mereka. Berterima kasihlah. Ulah urang mah boga tatangkalan alus, rambutan lembut. Can pernah ngucapkeun sugan nuhun rambutan. Nggak pernah kan kita mau ngambilin aja rambutan, alhamdulillah lembut. Ya, gitu. Bari jeung taramere kata tangga deh. Sibuk we dijualan ke pasar. Ya, tetangga mah tadi icip-icip acan. Rasanya tidak pernah, ya, jarang orang yang mengucapkan terima kasih kepada pohon-pohonan. Nggak usah yang jauh-jauh, cengek misalkan, cengek gitu ya, cabe kan kita suka nanam cabe tuh, cengek gitu banyak, nyambel tuh, nyambel mengambil sugan begitu metik terima kasih cengek, nuhun gitu. Nggak pernah. Karena pohon pisang, pohon nangka, pohon jambu, hayu he metis unggal poe sugan ucap terima kasih itu aja. Itu nyahungan itu. Ya manusia dusun bener. Saya teh dipersiapkan oleh Allah untuk kamu, sehingga saya disuruh subur. Cuman maneh tak pernah terima kasih pisan ka kami cek pohon. Ya. Cuman di ala buahna bari jeung teu diurus. Lila-lila mah pundung pepohonan ya. Besok-besok tidak mau berbuah lagi, sukan mau buahan. Sekali buahan hasum. Kok jadi hasum ayeuna buah ieu? Cek buahna lah. Itu udah manehna ieu dusun gitu. Ya, tidak ngerti. Jadi cintai dan sayangi seluruh makhluk Allah. Karena tadi ya, cek hadis tadi di dalam khabar dikatakan mereka tuh berinteraksi ke kita.
Jadi dari sini kita faham sesungguhnya semua makhluk ciptaan Allah itu berinteraksi dengan kita, Bu. Terjadi komunikasi. Cuma kita nggak ngerti. Sebetulnya terjadi komunikasi. Dan kalau tidak ada makhluk Allah yang lain, kita ini susah hidup di alam dunia. Ya, contoh sederhana. Apabila di suatu lokasi itu tidak ada pohon-pohonan, apa yang terjadi? Gersang, panas, air juga bisa jadi kurang. Iya, karena tidak ada di bawah itu simpanan air. Gitu. Makanya saya di belakang rumah itu pohon jati itu sengaja ditanam untuk nahan air, karena di bawahnya ada sumur gali di bawah pohon jati. Jadi adem tiis. Yang ke majelis itu adalah dari sumur Waluya Jati itu. Itu juga rahasianya kenapa mau dijual nggak jadi itu pohon. Sudah berapa kali ditawar sama orang, siap ditebang bawa sensor, nggak jadi lagi. Kenapa? Sigana teu daekeun pohon jati ditebang. Karunyaeun sebab belum ditebang bisi saat sumurna. Akhirnya nggak jadi. Tapi hikmah yang keduanya adem ngeunaheun. Nah, gitu. So, ayeuna misalkan ibu-ibu keur ngadaweung di hadapan rumah gitu ya. Siliwir angin. Adem bener angin. Pernah kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Hatur nuhun angin, gitu. Ngomong karena angin. Can pernah segan orang. Can pernah berterima kasih kepada angin. Akhirnya begitu angin ngelewat teh, isukanana dusun. Culuder angin gubrak. Tadi dinya mekarak ngamuk-ngamuk. Yo angin teh gede-gede teh giliran kitu karak marah-marah kana angin. Angin kabina-bina gitu. Angin kabina-bina tuman cek angin. Kamari dibarengenaheun tidak tahu terima kasih. Nah, gitu. Jadi alam itu ngerti. Termasuk bumi, Bu. Bumi yang kita injak nih. Ini kenapa Mik nggak ngerti, hoi? Nggak ngerti, saya lagi ngomong, Mik. Terima kasih Bu Adang. Karena Bu Adang yang urusan anak. Lamun tuh pakai Bu Adang mau jadi ya. Halo. Nah, itu bisa Bu. Oh ya. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi harus sama tuan rumah ini disentuh dulu. Pundung rupana gitu. Hayang diganti. Gantian, cenah gantian ulah eta wae gitu tuh. Mik aja Bu, hayang dicabak. Hayang dicabak mik ge. Jadi cemburu kalau cuma satu yang dipegang. Gantian atuh cenah satunya punya saya gitu. Mik juga gitu. Kita harus paham seperti gitu. Sok biasakan kita bisa berinteraksi dengan alam semesta. Karena nyatanya tadi itu, burung-burung saja Bu di sini wattuyur. Burung-burung itu mengucapkan istighfar kepada kita. Istighfar ketika masuk bulan Ramadan. Burung yang sebenarnya ini melain burung bapana. Ari burung bapana mah sok istighfar eta ge. Nganu istighfar ibu-ibu, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu nu istighfar. Ya. Jadi burung juga itu ketika berbunyi itu sedang istighfar. Makanya saya punya burung beneran, burung di rumah. Itu saya suka sholawatan gitu ya. Sholawatan. Eta kalah miluan bunyi dia. Ketika saya sholawatan dia bunyi. Jika saya sallallahu ala Muhammad tekukurkuk milu itu barinya mangharep ka urang teh. Nah, ngerti manuk tuh, ngerti sekarang. Karena suka diajak ngobrol. Aing daripada ngadaguan manusia eueuh diajak ngobrol mending ngobrol jeung manuk lah. Jadi lama-lama ternyata lebih nyaman ngobrol dengan burung, Bu. Karena burung mah henteu rese, henteu bandel. Diomongan nurut. Cicing isia. Inumna geus ieu ka digantinya makanannya. Cicing, Bu. Ari ngobrol jeung manusia jengkelun, pijengkelun. Teu daek nurut, teu daek ngadenge. Anjing teu ngarti dijelaskeun teu ngadenge.
manusia. Jadi dipikir-pikir resepkan ngobrol jeung manuk. Nikmat. Itu lama-lama burung tuh ternyata ngerti, Bu. Ketika saya sholawatan, dia ikut sholawatan. Kumaha teh. Lama-lama dua-duana ya teh. Halo, manya kudu dua-duana. Halo, dua-duana. Baterai udah lowbat. Udah biarin, Bu. Udah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Udah kedengaran kan? Iya. Jadi saya sudah membuktikan hal seperti itu. Ya, termasuk ikan-ikan itu, Bu. Jadi orang yang harapnya tahu dia ngurumung gitu. Nyamperkeun. Apalagi dikasih makan. Iya, sambil dikasih makan, nyamperkeun. Itu ada kegembiraan. Kegembiraan. Kita merasa gembira ketika ngasih makan hewan. Itu menunjukkan hewan itu gembira. Nah, energi kegembiraan hewan itu sampai ke hati kita. Jadi hati kita ikut gembira. Tak gitu. Jadi untuk bahagia itu sederhana katanya. Sederhana. Ya. Dengan ngasih hewan, ngasih burung, ngasih kucing, ngasih itu. Kemudian ada rasa bahagia dalam hati kita, rasa gembira. Itu menunjukkan bahwa binatang itu gembira. Karena rasa gembira itu sampai ke kita. Ya. Ini namanya vibrasi. Vibrasi energi kegembiraan. Ya. Begitu juga sebaliknya, ketika binatang itu merasa sakit, merasa sedih, rasa sedih daripada binatang itu sampai ke kita. Cok, kalau kita sudah peka itu akan seperti itu. Ngerasain. Apalagi kalau kita punya binatang kesayangan ya. Binatang kesayangan kita lagi sakit. Eta karena orang milu sedih, milu karunya ya. Nah, itu energi kesedihan sampai ke kita. Ini menunjukkan bahwa kita tuh bisa berinteraksi melalui transfer energi ya. Kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan alam seperti itu, maka insya Allah ngeunaheun, Bu, nikmat lempang ka mana oge ya. Ketemu ya. Jadi akhirnya kita banyak sahabat, banyak kenalan di alam semesta ini, bukan hanya manusia ya, bukan hanya manusia. Jadi kita henteu keung, henteu sieun aya di mana wae. Karena kita yakin bahwa makhluk-makhluk Allah yang lain itu mengenal diri kita.